Nah, sifat aljabar. Kalau kita ngomongin sifat aljabar, kita harus tahu bahwa ada 3 sifat aljabar yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah komutatif. Komutatif ini sering disebut juga dengan pertukaran. Untuk pertukaran, dia berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Nah, kita bahas dulu terkait yang penjumlahan. Misalnya kita punya A tambah B, maka ia akan sama dengan B ditambah dengan A. Maksudnya di sini mau A-nya duluan atau B-nya duluan, dia itu tidak akan mempengaruhi hasil akhirnya. Misalnya, eh, kita tahu ya A dan B ini adalah suatu bilangan. Misalnya kita punya 3 ditambah dengan 7 sama dengan 10. Tapi bagaimana jika kita punya 7 ditambah 3? Maka hasilnya kita 10. Nah, ini artinya 3 tambah 7 sama dengan 7 tambah 3. Di mana di sini A-nya berarti berlaku sebagai A dan B-nya ini adalah 7. Nah, mengapa ini hanya berlaku untuk penjumlahan tapi pengurangan tidak? Karena kita ambil satu contoh, misalnya 4 dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah betul 2. Namun jika 2 dikurang dengan 4, maka ia akan jadi negatif 2. Nah, ini hasil ini dan ini tidak sama ya. Maka dari itu, sifat komutatif tidak berlaku untuk pengurangan. Nah, lalu bagaimana untuk perkalian? Untuk perkalian juga tidak berbeda jauh. Jika A dikalikan dengan B, maka ia sama dengan B dikalikan dengan A. Kita ambil satu contoh, misalnya A-nya kita ambil, eh, misalnya A-nya itu 3, kemudian kita pilih B-nya itu 6 maksudnya. 6. Jika kita melakukan perkalian 3 dikali 6, maka ia akan sama dengan 18. Nah, saat kita misalnya mau 6 kali 3, hasilnya pun sama, 18. Maka dari itu, kita bisa tuliskan ulang. 3 dikali 6 sama dengan 6 dikali 3. Di mana 3 di sini berlaku sebagai A dan 6 tadi sebagai B. Nah, dari contoh tersebut, kita mengetahui bahwa sifat umum ini benar bisa kita percaya. Nah, kenapa tidak berlaku untuk perkalian? Kita ambil contoh lagi. Misalnya kita punya 4 dibagi dengan 2. Misalnya ini 4-nya adalah A dan 2-nya adalah B. Kayak hasilnya adalah 2. Kemudian kita balik. B dibagi dengan A. Berarti 2 dibagi 4. Kayak akan sama dengan 0,5. Atau 1/4 2 juga sama jadi 0,5. Maka kita tahu bahwa hasil akhir ini itu tidak sama. Nah, oleh karena itulah untuk komutatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan juga perkalian. Cukup sekian untuk komutatif, kita akan beranjak ke sifat asosiatif. Asosiatif ini sering juga kita sebut dengan pengelompokan. Misalnya, kita punya, oh ya ini juga berlaku untuk penjumlahan dan perkalian ya. Misalnya untuk penjumlahan, kita punya 2 ditambah dengan B tambah C. Di mana A, B, dan C ini adalah suatu bilangan. Nah, ini juga akan berlaku jika A tambah B dalam kurung boleh ditambahkan dengan C. Nah, terbayang tidak?
Jadi maksud dari asosiatif ini adalah mau jika kita punya misalnya A tambah B tambah C, mau kita jumlahkan dulu A dengan B-nya, atau mau kita jumlahkan dulu B dengan C-nya. Atau bahkan sebenarnya jika kita ingin menjumlahkan A dengan C-nya terlebih dahulu juga tidak masalah. Ya, hasilnya kan tetap sama. Kita ambil contoh lagi. 1 tambah 2 tambah 3. Kita akan, mungkin di sini langsung kita tulis juga. 1 tambah 2 tambah 3. Yang satu kita kelompokkan terlebih dahulu. 1 dan 2-nya. Kemudian ini 2 dan 3. 1 tambah 2, 3. 2 ditambah dengan 3, 5. Kemudian 3 ditambah dengan 3, maka sama dengan 6. Ini 1 tambah 5 sama dengan 6 juga. Berarti akhirnya sama ya. 1 tambah 2 tambah sama dengan, dan kurang 1 tambah 2 ditambahkan dengan 3. Ini hasilnya akan 6, ini juga akan 6. Berarti sama ya. Nah, bagaimana dengan perkalian? Ini juga nanti bentuk umumnya mirip, serupa. A ditambah BC, mungkin saya tulis tanda kalinya ya. A kali B kali C sama dengan A dikali B kali C. Dengan alasan sama seperti tadi. Kita langsung contoh saja. 1 dikali 2 kali 3 sebenarnya dalam kurang 1 kali 2 kalikan dengan 3. Apakah betul? Kita coba. 1 kali ininya 2 kali 3. Maka dia akan sama dengan 1 kali 6. Maka hasil akhirnya adalah 6. Nah, kita coba yang di ruas kanan. 1 kali 2 terlebih dahulu. Maka hasilnya adalah 2 dikali dengan 3. Ya akan sama dengan 6. Berarti sama ya. Nah, untuk pengurangan dan juga pembagian, alasannya serupa dengan apa yang sudah kita bahas di komutatif. Nah, terakhir kita punya sifat distributif. Dimana seperti namanya ya, kita mendistribusikan, menyalurkan. Seperti itu. Ya, ini kita punya persamaan umumnya A dikalikan dengan B ditambah C. A ini sebenarnya nantinya A dikali B maaf, ditambah B kali C. Kemudian nanti kita punya A dikali B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi B kali C. Nah, ini saat kita memiliki suatu bentuk bentuk mungkin suatu operasi begitu ya, suatu bilangan yang harus kita operasikan dan bentuknya serupa dengan persamaan umum ini. Katakanlah kita punya 2 dikali 3 tambah 7. Nah, kita bisa menyelesaikannya dengan seperti ini. A-nya 2. Oh, ini kan ini A. Ini B. 7 ini sebagai C. Katanya kita bisa mengalihkan A dengan B terlebih dahulu. Kemudian nanti ditambahkan dengan oh maaf. Ini maksudnya A. Jadi A dikalikan dengan B, kemudian A dikalikan dengan C. Kemudian A dikalikan dengan B, kemudian nanti A dikalikan dengan C. Seperti itu ya. Tapi berbeda di tanda ini saja. Jadi nanti di sini kita akan mengalihkan 2-nya dulu dengan 3-nya.
A dengan B, kemudian mengalikan dua nilai dengan C-nya, dijumlahkan. Langsung saja kita operasikan. Ini jadinya 2 kali 3 adalah 6, ditambah, karena ini nilainya tambah ya, 2 dikalikan dengan 7, 14, hasil hasilnya adalah 20. Nah, apakah kita boleh menjumlahkan dua yang di dalamnya? Ya tentu boleh, karena dia berada di dalam kurung. Sebenarnya dia juga prioritas. Seperti itu. Kita bisa dahulukan. Dengan tambah 7 adalah 10, kemudian 2 kali 10, 20. Nah, sama kan? Jadi pertanyaan tuh, sifat distribusi ini perlu untuk ada. Karena nanti pada operasi-operasi yang mungkin uh, bisa disebut lebih kompleks gitu ya, itu memang membutuhkan nilai ini. Katakanlah 2 dikali A ditambah 7, di mana A ini suatu variabel yang nilainya belum kita ketahui. Nah, jika kita belum mengetahui sifat distribusi, kita akan mentok di sini. Tapi karena kita sudah tahu aturan distribusi, kita bisa menyajikannya dalam bentuk lain. 2 kali A tambah 7 sama dengan 2A, 2 kali A, 2A. Kemudian 2 dikali 7. Ini ingat ya, tandanya, tanda operasi jumlah, jadi tambah 2 dikali 7, 14. Nah, mungkin walaupun tidak terlihat berbeda jauh mungkin ya untuk pada kasus ini, mungkin saja saat kita memanipulasi bentuknya, kita bisa pada akhirnya menemukan nilai dari variabel ini atau bahkan persamaan ini akan berguna untuk penyelesaian dari masalah yang teman-teman bisa hadapi. Nah, sekadar mengingatkan mungkin dengan ini merupakan tambahan, nantinya A ini bisa saja sebagai suatu bilangan yang tidak tunggal juga, bukan konstanta juga. Ini memang bukan konstanta. Ya mungkin betul bisa jadi tidak konstanta, tapi bisa juga dalam bentuk yang serupa dengan B maupun C ini. Jadi kurungnya dua gitu, yang sering kita temui saat kita mencari faktor dari persamaan kuadrat ke depannya. Misalnya A tambah B dikalikan dengan C tambah D. Ini mungkin terjadi nantinya karena ini distribusi ya. Jadi setiap bilangan ini dikalikan dengan setiap bilangan yang ada di dalam kurung lainnya. Uh, yang mungkin bisa teman-teman juga sering sebut seperti kali pelangi gitu ya. Namun pada akhirnya ini tuh bisa seakan-akan kita pisahkan aja. Jadi A kali C tambah B, kemudian B kali C tambah D. Nah, nanti ini dijumlahkan. Sebagai contoh, X tambah 3 ditambah X dikurang 1. Nah, X tadi ini kita harus distribusikan semuanya dan distribusikan X yang pertama, bilangan yang pertama pada ekspresi di sini ini dalam kurung ini, X pertama ke sini, jadi X kali X kuadrat, X kuadrat, kemudian kita distribusikan itu bilangan yang lainnya, ini negatif 1, X dikalikan negatif 1, jadi negatif X. Kemudian bilangan yang kedua ini kita distribusikan itu bilangan awal ya di sini, jadinya tambah 3X, kemudian distribusikan ke bilangan lain, jadi negatif 3. Kita sederhanakan X kuadrat tambah 2X dikurang 3. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya, ini logikanya sebenarnya sama. Kita fokus dulu ke X, jadi ini A, X ini sebagai A, kemudian BC-nya mah ini sama, BC-nya ini. Kemudian setelah selesai di sini, kita memandang angka 3, bilangan 3 ini sebagai
A yang baru gitu. Kemudian ketemu A seperti itu. Itu saja dari saya. Semoga bisa dipahami. Namun jika nanti ada kendala atau mungkin penjelasan saya membingungkan, silakan di komentar sendiri supaya nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut lagi, baik di kolom komentar atau di video selanjutnya. Terima kasih.